Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang satu pelajaran yang ada di pelajaran keuangan ya, yaitu pasar hutang dan pasar uang ya. Nah, ini kata-katanya sih mirip ya. Nah, kita akan lihat apa sih perbedaan pasar hutang. Sebenarnya bukan perbedaan juga, tapi apa sih sebenarnya pasar hutang itu dan apa sih sebenarnya pasar uang itu ya. Nah, aku akan bahas sebisa mungkin di sini ya. Nah, oke. Nah, aku akan bahas tentang pasar hutang dulu ya, atau kita kenal dengan bahasa Inggrisnya itu adalah debt market. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita punya perusahaan ya, nah, anggaplah ini sebuah perusahaan. Nah, perusahaan itu membutuhkan yang namanya dana ya untuk modalnya, untuk mendanai pekerjaan dan proyek-proyeknya dia, untuk ya memutarkan uangnya untuk membeli aset gitu ya. Dia butuh yang namanya uang ya. Nah, perusahaan ini punya dua cara untuk menaikkan modal atau meningkatkan modal atau dapetin modal lah gitu ya. Atau sumber pendanaan dari perusahaan itu. Dia punya dua sumber dana, yaitu bisa dengan yang namanya utang ya. Hutang atau utang ya, hutang, utang atau kita kenal juga dengan istilah debt financing. Oke. Nah, lalu yang kedua dia bisa juga dengan menggunakan ekuitas atau kita kenal dengan istilah equity financing ya. Nah, jadi dua-duanya ini dipakai ya untuk sebuah perusahaan, mereka akan mengkombinasikan antara hutang dan ekuitas. Nah, kalau hutang itu apa? Hutang itu ya sudah jelas ya, hutang itu adalah dia meminjam dari perusahaan lain atau dari bank atau dari apapun ya. Mereka meminjam uang untuk mendanai proyek mereka dan ya mendanai apapun yang mereka mau lakukan gitu ya. Nah, kalau ekuitas, apa itu ekuitas? Ekuitas itu adalah menjual sahamnya atau menjual kepemilikan perusahaannya. Nanti aku akan lebih jelaskan ya di bagian tentang ekuitas. Nah, hari ini aku mau fokus ke dalam hutang dulu ya, debt financing ya. Nah, di dalam hutang ya. Nah, hutang itu sebenarnya kalau perusahaan itu mau berhutang, nah dia itu akan lebih mudah berhutang jika dia masuk ke dalam yang namanya pasar hutang ya. Nah, pasar hutang gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya pasar hutang? Nah, pasar hutang ini adalah sebuah pasar ya. Nah, sebuah pasar itu pasti ada yang namanya penjual dan pembeli ya. Nah, coba aku tulis di sini ya. Pasar hutang itu adalah pasar yang ada penjual dan pembelinya. Nah, di mana penjual dan pembelinya itu adalah institusi finansial dan institusi non finansial ya. Nah, jadi di sini itu aku kelompokin aja ada tiga lembaga besar ya, kelompok besar yang terlibat di dalamnya, yaitu institusi non finansial ya, lalu institusi finansial dan juga pemerintah. Oke. Nah, penjual dan pembelinya di dalam pasar hutang itu adalah pemerintah, institusi finansial, dan institusi non finansial. Apa itu institusi non finansial ya? Misalnya perusahaan-perusahaan ya seperti perusahaan yang tadi aku gambarkan di atas itu masuk ke dalam institusi non finansial ya. Bisa juga rumah tangga sih ya seperti kita individu itu masuk juga dalam bisa dimasukkan ya di dalam institusi non finansial juga. Lalu institusi finansial itu masuknya adalah misalkan bank ya. Misalkan bank, dana pensiun, asuransi, perusahaan asuransi ya, itu masuknya ke dalam institusi finansial. Lalu untuk pemerintah adalah Bank Indonesia gitu ya. Nah, itu
adalah, institusi yang tergabung yang berinteraksi di dalam pasar hutang ini ya. Nah, jadi itu tadi, penjual dan pembelinya itu adalah institusi non finansial, finansial, sama pemerintah. Lalu sekarang apa sih produk yang diperdagangkan? Nah, produk yang diperdagangkan itu adalah nah, produknya itu adalah sekuritas hutang ya, sekuritas hutang. Nah, oke, langsung aku lanjut aja ya. Pasar hutang ini sebenarnya dibagi menjadi dua. Nah, jadi pasar hutang ini dibagi menjadi dua. Nah, nanti sekalian aku menjelaskan sekuritas hutang apa aja yang termasuk di dalamnya ya. Nah, jadi pasar hutangnya dibagi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek, kita kenal ya, jangka pendek itu kita kenal dengan istilah atau yang dalam jangka pendek itu adalah pasar uang. Nah, pasar uang atau money market ya. Nah, yang jangka panjang adalah bond market atau pasar obligasi ya. Obligasi, oke. Nah, jadi dibagi dua. Nah, jadi sebuah perusahaan jika ingin mendanai perusahaannya bisa melalui hutang, bisa melalui ekuitas ya, saham. Nah, lalu jika perusahaan mau berhutang, dia harus masuk ke dalam yang namanya pasar hutang ini. Karena pasar hutang ini mempertemukan antara orang yang mau meminjamkan uang dan orang yang mau meminjam uang. Sebenarnya seperti itu ya. Dan mereka akan ketemu banyak sekali pilihan pendanaan dalam bentuk hutang ya di dalam pasar hutang ini, sehingga mereka bisa memilih mana produk hutang yang mereka akan pakai gitu ya. Mereka akan gunakan sebagai sumber dananya. Nah, lalu pasar hutang ini dibagi dua lagi. Nah, perusahaan bisa pilih lagi. Nah, mereka ingin menggunakan uangnya itu dalam jangka pendek atau jangka panjang. Kalau misalnya dalam jangka pendek, mereka bisa masuk ke dalam pasar uang. Kalau mereka ingin menggunakannya dalam jangka panjang, mereka masuk ke dalam pasar obligasi gitu ya. Ini jelek banget tulisan B-nya, pasar obligasi ya. Nah, jadi hari ini aku akan menjelaskan lebih lanjut dulu tentang apa sih pasar uang itu sebenarnya ya. Nah, jadi itu ya pasar hutang sudah aku jelaskan. Nah, sekarang aku akan masuk ke pasar uang ya. Nah, pasar uang ini adalah aku ganti spidol aku lagi. Pasar uang ini adalah jadi pasar yang memperdagangkan ya. Nah, jadi produknya langsung aku tulis saja pasar yang memperdagangkan atau produknya itu adalah sekuritas keuangan atau sekuritas hutang jangka pendek ya. Nah, jangka pendek ini berapa lama ya? Nah, jangka pendek ini biasanya rata-rata sih kurang dari 1 tahun ya. Atau ada juga sumber yang mengatakan kurang dari 270 hari gitu ya. Nah, jadi biasanya perusahaan yang masuk ke dalam pasar uang ini adalah perusahaan-perusahaan yang ingin mendanai kebutuhan keuangan jangka pendek. Nah, gitu ya. Jadi fokusnya kalau di pasar uang ini yang paling penting adalah jangka pendek. Jadi orang yang masuk ke pasar uang ini pasti orang yang membutuhkan uang dalam jangka waktu pendek, kurang dari setahun gitu ya. Biasanya untuk eee, mendanai masalah-masalah yang, eee, nggak terlibat dalam jangka panjang gitu ya, bukan proyek jangka panjang gitu. Ya masalah-masalah kekurangan uang dalam jangka pendek gitu, seperti misalnya kekurangan likuiditas gitu ya, misalnya mereka ingin bayar gaji tapi kurang uangnya di saat itu gitu, atau bank misalnya membutuhkan, eee uang untuk orang yang mau narik gitu ya, atau sebutannya kalah clearing gitu. Nah, itu bisa masuk ke pasar uang ini gitu ya. Nah, di dalam pasar uang ini, nah lebih lebih spesifik lagi aku akan menjelaskan produknya ya. Nah, itu kan dibilang sekuritas keuangan. Nah, sekuritas keuangan apa yang diperjualbelikan di dalam pasar uang ini? Nah, sekuritas yang diperjualbelikan itu yang pertama adalah surat berharga
pasar uang ya, surat berharga pasar uang. Atau kita kenal dengan istilah SBPU, surat berharga pasar uang. Nah, surat berharga pasar uang ini adalah surat yang dikeluarkan oleh bank umum ya, surat yang dikeluarkan oleh bank umum dan dibeli oleh Bank Indonesia dengan nominal yang cukup besar. Nah, biasanya ini adalah untuk bank umum yang ingin mendapatkan likuiditas lebih gitu ya, kalau misalnya dia kurang uang dan misalnya Bank Indonesia ingin menambahkan likuiditas atau menambahkan jumlah suplai uang ke pasaran ya. Nah, ini adalah surat berharga pasar uang yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah SBI ya, atau sertifikat Bank Indonesia. Atau SBI. Nah, ini kebalikannya, kalau SBI itu adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan dibeli oleh bank umum dengan nominal yang juga besar gitu ya. Nah, ini biasanya kalau BI mengeluarkan SBI berarti dia mau menarik money supply ya. Dia mau menarik suplai uang, mau mengurangi suplai uang yang ada di pasaran gitu ya. Sehingga dia keluarkan ini, nah nanti dia akan menarik sejumlah uang pasaran karena dia membeli kan. Dia membeli eh ya, maksud aku, bank umumnya itu membeli sehingga uangnya itu akan masuk ke dalam Bank Indonesia, sehingga money supply itu akan berkurang gitu ya, yang ada di pasaran. Nah, lalu ada juga ini ya, sertifikat deposito ya. Nah, kalau sertifikat deposito itu seperti deposito, tapi dia nggak ada atas namanya gitu ya. Jadi siapa yang memegang surat itu, itulah yang memiliki sertifikat tersebut ya. Ini aku udah jelaskan, aku ada penjelasannya juga ya, sertifikat deposito seperti aku ada di video aku sebelumnya gitu ya. Cuman aku agak lupa di mana. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada juga treasury bills ya. Treasury bills. Nah, dan lain-lainnya sih ya, ada banyak sih sebenarnya. Nah, tapi inilah surat-surat atau sekuritas keuangan yang diperdagangkan di dalam pasar uang, ya di tempat pasar uang ya, atau di dalam jangka pendek ya, untuk pendanaan jangka pendek. Nah, jadi orang atau perusahaan yang mau mendapatkan uang jangka pendek, mereka bisa masuk ke dalam pasar uang. Nanti di video aku berikutnya aku akan menjelaskan tentang jangka panjang ya, atau pasar obligasi ya. Nah, itu aja sih yang mau aku jelaskan hari ini tentang pasar hutang dan pasar uang. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di komen ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next videos.